Kenalin dulu, aku Naura Triulinar. Saat ini aku salah satu mahasiswi di Institut Bisnis Muhammadiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3. Jadi, kali ini aku mau ngebahas tentang satu materi yang aku pelajarin di mata kuliah pengantar manajemen pemasaran. Jadi, materinya tuh tentang apa aja sih item yang dipasarkan oleh produsen itu. Kira-kira item apa aja ya? Atau penjelasannya gimana ya, contohnya seperti apa ya. Jadi ya nggak perlu lama-lama, nggak perlu basa-basi, langsung aja kita bahas. Pertama, barang merupakan segala sesuatu hal yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, bahkan dikonsumsi. Jika di dalam pemasaran, barang merupakan hal terbesar dari bagian produksi dan usaha pemasaran sebuah perusahaan di berbagai negara. Bahkan kita ketahui sampai sekarang perusahaan-perusahaan masih menawarkan produk buatannya ke konsumennya. Misalnya, makanan-makanan yang sering kita jumpai dan kita konsumsi di supermarket, pakaian-pakaian yang kita gunakan saat ini, alat transportasi yang kita gunakan juga, dan perlengkapan rumah kalian. Dan masih banyak lagi sih. Jasa merupakan suatu tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak yang lain namun bersifat tidak berwujud. Tapi kita dapat merasakan kinerja atau manfaat kerjanya. Misalnya aja, layanan maskapai penerbangan, ada salon, ada ojek online yang sering kita gunakan baik dari ojeknya, penyewaan mobilnya, atau pengantar makanan cepat sajinya, dan masih banyak lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjukkan, menampilkan, bahkan merayakan hal penting di waktu tertentu. Kenapa acara perlu dipasarkan? Karena agar konsumen tahu kapan acara ini akan berlangsung. Misalnya aja, jam tayang acara TV. Yang kedua, acara olahraga global seperti Piala Dunia dan SEA Games. Terus ada juga seni pertunjukan. Pengalaman merupakan hal perpaduan antara beberapa barang dan jasa. Perusahaan dapat menjual, menciptakan, menggelar, dan bahkan memasarkan suatu pengalaman tersebut. Misalnya aja saat kita berkunjung ke Dufan. Di Dufan itu kan banyak tempat dan wahana yang tersedia untuk konsumennya. Nah, hal apa yang dijual oleh produsen tersebut? Pengalaman apa yang dijual? Pengalaman itu adalah bagaimana konsumen menikmati suasana yang ada di Dufan. Bagaimana perasaan konsumen saat menaiki wahana-wahana yang sudah tersedia di Dufan tersebut, dan apa aja sih yang dilihat oleh produsen di sana, apakah menyenangkan bagi mereka ataukah tidak, atau hal itulah yang dijual oleh produsen tersebut. Orang juga perlu dipasarkan, guys. Apa aja sih yang dipasarkan dari orang itu? Yang dipasarkan adalah bakat dan keahliannya. Kenapa harus dipasarkan? Karena agar popularitas yang dia miliki dari awal yang sudah dia bangun itu nggak akan redup. Misalnya seperti artis, musisi, juga pengacara. Selanjutnya yang keenam ada tempat. Seperti yang kita ketahui, tempat juga perlu dipasarkan, terutama tempat wisata. Kenapa tempat wisata harus dipasarkan sih? Agar wisatawan yang datang itu semakin banyak dan tempat wisata ini lebih terkenal lagi. Dan seorang pemasar dari tempat wisata ini tentulah bukan orang yang sembarangan, melainkan dia adalah seorang spesialis pengembangan ekonomi, juga asosiasi bisnis lokal. Jadi ada orang-orang yang bisa mendapatkan uang dari tempat wisata tersebut karena wisatawan yang datang banyak akibat dari pemasaran yang sudah dilakukan. Misalnya aja tempat wisata di Bali, ada juga tempat wisata Raja Ampat, terus ada juga Danau Toba. Hal ini perlu dipasarkan agar bisa meningkatkan devisa negara. Begitu, guys. 7 ada properti, hak kepemilikan yang tidak berwujud, untuk seperti hak kepemilikan real estate dan hak properti seperti saham dan obligasi. Organisasi yang kita bicarakan di sini itu bisa juga sebuah perusahaan yang tentu saja kita ketahui bahwa perusahaan perlu dipasarkan di masyarakat agar mereka mengetahuinya. Misalnya aja nih, sekarang universitas tuh udah membangun kepala bagian pemasarannya agar mereka dapat mengelola identitas dan membuat citra yang lebih baik di masyarakat.
Tentu ada juga perusahaan nirlaba dan museum. Yang kesembilan, ada informasi. Seperti yang kita ketahui, informasi merupakan data yang telah diolah dan dibentuk agar bermanfaat bagi sang penerimanya. Nah, informasi ini biasanya didapatkan dari buku, pasar, dan universitas. Dan didistribusikannya juga menggunakan harga kepada orang tua, siswa, mahasiswa, dan masyarakat. Misalnya, saat kita ingin berkuliah di sebuah universitas ternama, kita pasti mencari dahulu informasi tentang universitas tersebut, kekurangan dan kelebihannya, juga program studi yang tersedia di universitas tersebut, dan uang semester universitas tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi kenapa informasi itu dipasarkan oleh sebuah produsen. Yang terakhir atau yang ke-10 ada ide. Ide yang ditawarkan di pasar ini merupakan ide dari produk atau jasa. Nah, barang dan jasa di sini itu menjadi landasan untuk ide dan pengembangannya. Misalnya ada seseorang yang bekerja di bidang ini menawarkan ide kepada pelanggannya. Lalu pelanggan ini setuju akan mengambil ide tersebut. Nah, seseorang ini akan mengilustrasikannya menjadi sesuai keinginan sang pelanggan. Nah, jadi di situ idenya. Itu aja guys yang bisa aku kasih tahu ke kalian tentang hal yang aku dapetin di mata kuliah pengantar manajemen pemasaran, tepatnya di materi item-item yang dipasarkan oleh produsen. Nah, semoga ilmu yang aku kasih tadi bermanfaat buat kalian ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye.